Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Farida, spesialis neurologi konsultan, yang pada hari ini akan memberikan kuliah untuk blok neurovaskuler. Izin share screen. Adapun judul kuliah kita pada hari ini adalah tentang neuroimaging pada stroke. Sebelumnya mungkin definisi stroke adalah tanda-tanda klinis yang berkembang cepat akibat gangguan fungsi otak, baik vokal maupun global, dengan gejala-gejala yang berlangsung selama 24 jam atau lebih yang menyebabkan kematian tanpa adanya penyebab lain selain gangguan pembuluh darah otak. Untuk mempelajari neurovaskuler lebih lanjut, kita harus mengetahui vaskularisasi dari pembuluh darah di intrakranial. Namanya adalah sirkulus Wesi yang terbagi dari dua, sirkulasi anterior dan sirkulasi posterior. Nah, untuk sirkulasi anterior, cabangan dari arteri carotid interna, yaitu yang paling berperan pada pembuluh darah intrakranial adalah arteri cerebri media, yang kemudian akan mencabangkan, salah satunya adalah arteri ophthalmica, arteri lenticulus striata, arteri cerebri anterior, dan arteri komunikan posterior. Nah, kemudian berlanjut dengan sirkulasi posterior. Dalam hal ini mulai dari arteri basilaris yang mempercabangkan arteri vertebralis kanan dan kiri. Nah, kedua sirkulasi baik anterior posterior ini akan memvaskularisasi di intrakranial sesuai dengan tempat dan terkait dengan fungsinya masing-masing. Yang paling penting lagi yang harus dievaluasi adalah suatu pembuluh darah yang sangat besar, yaitu yang sangat berperan pada terjadinya gangguan pada pembuluh darah intrakranial, yaitu arteri carotis communis. Nah, ini merupakan pembuluh darah yang ekstrakranial yang mempercabangkan arteri carotis interna, kemudian nanti akan mempercabangkan pembuluh darah untuk intrakranial. Adapun jenis stroke, yang pertama adalah stroke iskemik, ya, atau dikenal dengan stroke penyumbatan, yang diawali dengan gangguan permeabilitas pada pembuluh darah, diawali dengan proses aterosklerosis oleh berbagai faktor risiko, sehingga terbentuklah bekuan-bekuan darah yang kemudian menjadi trombus yang akan menyumbat pembuluh darah tersebut sehingga vaskularisasi ke otak terganggu. Kemudian stroke kedua itu stroke jenis hemoragik atau perdarahan akibat peningkatan tekanan darah yang signifikan dan fluktuatif menyebabkan rupturnya aneurisma yang ada di pembuluh darah intrakranial. Sedangkan stroke iskemik itu sendiri adalah akibat dari oklusi vaskuler sekunder yang dapat diakibatkan oleh adanya trombus, emboli, ataupun tromboemboli. Nah, sedangkan aterosklerosis adalah hal yang harus diketahui yang merupakan cikal bakal terjadinya kerusakan pembuluh darah yang berakibat terjadinya gangguan pembuluh darah intrakranial. Dan aterosklerosis ini adalah penyebab 40% penyebab terbanyak dari stroke, menyebabkan stroke iskemik, kemudian juga 30% menyebabkan kardioemboli dan 30% menyebabkan infark lakuner. Ada beberapa tempat di pembuluh darah yang sering terjadinya aterosklerosis, antara lain adalah pada arteri carotis eksterna, cabangan antara arteri vertebralis dan arteri carotis communis, dan juga pada arteri subclavian. Ini adalah gambaran cerebral infarct, mulai dari lakunar infark yang kecil, yang lesinya sangat kecil dan biasanya di daerah subkortek, ya, yang ini terjadi akibat penyumbatan pada cabang-cabang arteri cerebri media yang lebih kecil. Lanjut kemudian menjadi cerebral infarct akibat aterosklerosis trombosis,
Sini lesinya sudah makin luas dan disebabkan oleh pembuluh darah intrakranial seperti arteri cerebri media. Sedangkan yang terakhir ini adalah cerebral impact jenis emboli, di mana sudah semakin luas, mulai dari parietal sampai ke occipital, dan ini melibatkan dua teritori dari cerebri media dan cerebri posterior. Untuk stroke perdarahan, penyebabnya adalah struktur aneurisma, bisa malformasi arteri vena atau VM, dan juga gangguan pembekuan darah. Diagnostik radiologi atau imaging pada stroke, ada CT scan kepala, MRI kepala, juga ada neurodiagnostik lainnya seperti transcranial Doppler atau TCD dan carotid Doppler, dan juga angiografi cerebral, baik itu CT angiografi maupun MRI. Nah, ini mungkin nanti akan dibahas oleh konsulen yang lain untuk khusus angiografi cerebral. Head CT scan atau CT scan kepala pada stroke ini adalah gold standar untuk diagnostik, membedakan infak dan perdarahan. Lebih sensitif dan cepat serta akurat, juga non-invasif. Kita mulai dengan head CT scan. Adapun gambaran CT scan kepala pada stroke iskemik ini adalah potongan kotak secara aksial. Di sini kita bisa melihat semuanya CT scan, gambaran CT scan normal, mulai dari lobus frontal, parietal, dan occipital, juga di sini ada kelihatan ventricle lateral. Nah, pada stroke iskemik didapatkan adanya suatu area yang kelam, yang agak lebih gelap, yang disebut dengan lesi hipoden. Di sini lesinya mulai dari lobus parietal sampai ke occipital, ini masuk kepada infak yang sangat luas. Sedangkan ini adalah bagaimana progresivitas gambaran CT scan pada stroke iskemik dari waktu ke waktu. Pada 2 jam pertama setelah terjadi onset, biasanya belum terlihat adanya gambaran lesi hipoden pada otak. Kemudian setelah 1 hari sudah nampak kelihatan adanya lesi hipoden yang lebih gelap, yang cukup luas. Setelah 2 hari makin jelas kelihatan lesi hipodennya. Kemudian setelah 1 minggu makin agak menghitam. Nah, kemudian juga beberapa minggu kemudian juga sama, makin menghitam. Dan terakhir, setelah beberapa bulan akan terlihat adanya penyerapan di daerah yang mengalami infak ini. Untuk stroke hemoragik, gambaran CT scan kepalanya terlihat di sini, adanya daerah yang lebih putih, ya, kita sebut dengan lesi hiperden. Ini lokasi lesi hiperdennya di daerah subkortek, dan volume perdarahan ini bisa kita ukur untuk menentukan diagnostik dan tata laksana selanjutnya. Ini adalah gambaran stroke hemoragik lesi hiperden di daerah frontal kanan. Ya. Nah, sedangkan stroke hemoragik itu juga ada terbagi lagi, yaitu dikenal dengan subarachnoid hemoragik. Nah, untuk subarachnoid hemoragik ini sangat spesifik gambaran CT scan kepalanya seperti ini. Ini perdarahannya tidak terlokalisasi dengan jelas, tapi dia masuk ke daerah area sulcus dan gyrus, bahkan ke falx cerebri. Ini gambarannya yang lebih jelas lagi, berbeda dengan intracerebral hemorrhagic tadi. Nah, ini adalah gambaran CT scan pada stroke hemorrhagic dengan tipe intraventricular hemorrhagic, masuk ke dalam pendarahannya yang masuk ke dalam ventricle. Kita lanjut dengan MRI kepala. Jadi MRI ini adalah suatu penunjang radiologi diagnostik yang menggunakan medan magnet dan radiofrekuensi. Nah, sebelumnya mungkin ada beberapa hal yang harus kita pelajari terkait dengan MRI ini.
Ada istilahnya dengan dikatakan dengan T1 wake dan T2 juga flare. Nah, di mana T1 dan T2 ini sangat berguna untuk melihat cairan cerebrospinal. Jadi cairan cerebrospinal akan terlihat gelap pada T1, sedangkan pada T2 dia kelihatan lebih terang, yang disebut dengan hiperinten. Ini dia lebih gelap, hipointen. Dan tidak cuma cairan LCS, tapi juga segala macam jenis cairan akan terlihat lebih terang pada T2. Nah, kemudian juga ada istilah yang dikatakan dengan flare. Jadi flare ini adalah sekuen yang serupa dengan T1 dan T2. Namun sekuen ini sangat sensitif untuk mencari gambaran patologis pada cairan cerebrospinal. MRI ini sangat sensitif dan relatif spesifik dalam mendeteksi perubahan yang terjadi setelah beberapa saat mengalami stroke. Namun kita tetap berpedoman pada awal, yaitu untuk gold standar tetap dilakukan CT scan kepala. Ini adalah gambaran MRI pada pasien yang mengalami stroke pada hemisfer kiri, ya. Terlihat gambarannya dengan lebih hiperinten, ya, lebih terang daripada daerah lainnya. Ini adalah beberapa gambaran MRI pada stroke akut. Jadi pada T2 jelas terlihat di sini lebih gelap areanya, ya. Kemudian pada T1 daerah iskemik sudah mulai lebih terlihat kelabu, ya. Kemudian DWI ini gambaran yang didapatkan dari pergerakan molekul air dengan sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi. Nah, DWI ini prinsipnya adalah transportasi air di dalam sel. Nah, proses difusi ini biasanya akan terhambat pada keadaan seperti stroke iskemik. Nah, jadi DWI ini sangat sensitif untuk mendeteksi stroke akut. Nah, ini adalah gambaran DWI, di mana di sini ditunjukkan dengan lesi yang hiperinten, ya. Dan kemudian di tengahnya ada lesi hipointen menunjukkan stroke iskemik yang lama. Ini adalah perbedaan CT scan pada keadaan infak atau stroke iskemik dengan flare, dan juga menggunakan DWI tadi, lebih hiperinten dan lesi. Pada stroke hemoragik, MRI ini lebih sensitif mendeteksi baik itu yang akut ataupun yang perdarahan yang kronis. Ini adalah gambaran hemoragik pada MRI. Ini terlihat bahwa lebih gampang terdeteksi daripada CT scan, ya. Ada lesi yang hiperinten. Nah, ini adalah sedikit tentang angiografi cerebral, baik itu CT angiografi maupun MRI, ya. Nah, sedangkan ini bisa kita lihat perbedaan antara CT scan dan MRI. Nah, pada gambaran normal CT scan hemoragik seperti ini, sedangkan pada normal MRI seperti ini, kemudian mulai terjadi infak pada CT scan, dan juga gambaran dengan DWI lebih jelas sekali daerah hiperintennya. Berikut kita lanjut kepada neurovaskular diagnostik, yaitu transcranial Doppler, satu alat diagnostik yang menggunakan gelombang Doppler untuk melihat adanya spektral Doppler terhadap adanya gangguan pada pembuluh darah intrakranial. Nah, ini alatnya transcranial Doppler. Nanti kita akan menggunakan beberapa insonasi atau jendela temporal untuk mencapai pembuluh darah intrakranial, antara lain yaitu arteria cerebri media, anterior, posterior, dan vertebral cabang-cabang dari basilaris. Posisi pemeriksa berada di belakang pasien, membutuhkan ruang yang tenang dan pasien yang kooperatif. Ini adalah gambaran
dari spektral Doppler yang kita dapat setelah pemeriksaan TCD. Jadi bisa kita lihat nanti berapa kecepatan aliran darah rata-rata, berapa peak systolic velocity yang merupakan puncaknya, berapa end diastolic velocity, dan kemudian hasil baginya akan didapatlah hasil yang disebut dengan PI atau pulsatil index yang bisa kita jadi parameter untuk diagnostik apakah aterosklerosis pada sel iskemik maupun peningkatan tekanan intrakranial pada sel hemoragik. Nah, di sini ada satu alat sonografi Doppler yang menggunakan probe yang 2 MHz yang menggunakan jendela temporal dan relatif tindakan ini lebih non-invasif, lebih aman dan portable. Ini beberapa jendela temporal yang bisa kita gunakan dengan menggunakan probe 2 MHz. Kita berusaha untuk mencapai pembuluh darah intrakranial dari zonasi temporal yang untuk mencapai arteria cerebri media, arteria cerebri anterior, dan arteria cerebri posterior. Indikasi transkranial Doppler atau TCD bisa untuk deteksi atau preventif, di mana untuk pasien-pasien yang mempunyai faktor risiko stroke seperti DM, hipertensi, dan kolesterol, bisa kita lakukan screening untuk melihat sudah terjadi atau belum gangguan pada pembuluh darah yaitu aterosklerosis. Kemudian juga untuk diagnostik. Pada diagnostik ini memang gold standarnya adalah CT scan kepala, tapi beberapa keadaan mungkin CT scan kepala tidak menunjukkan kelainan, maka TCD dianggap bisa untuk memperlihatkan lokasi pembuluh darah arteri intrakranial mana yang mengalami gangguan. Nah, TCD ini juga bisa untuk monitoring pada kasus-kasus stroke hemoragik untuk melihat adanya peningkatan tekanan intrakranial dan juga kasus spasm yang merupakan komplikasi pada perdarahan subarachnoid. Dan alat TCD ini juga untuk evaluasi beberapa pasien-pasien yang sudah mengalami stenosis intrakranial, kita bisa melihat dengan kemajuan terapinya. Nah, indikasi TCD cukup banyak, di antaranya yaitu diagnostik aterosklerosis pembuluh darah intrakranial, stenosis, dan oklusi intrakranial. Diagnostik aterosklerosis pada sistem sirkulasi posterior, yaitu kategori basiler. Nah, deteksi dan monitoring vasospasm pada subarachnoid hemoragik. Deteksi dan monitoring peningkatan tekanan intrakranial. Juga untuk menilai cerebral vasoreactivity otak atau CVR untuk melihat perfusi otak untuk menggambarkan metabolisme otak. Kemudian juga untuk menentukan brain death dan diagnostik pattern foramen ovale, dan juga untuk diagnostik mikroemboli signal atau MES sebagai faktor risiko stroke. Nah, ini adalah gambaran transkranial Doppler pada kasus stenosis intrakranial. Di sini kita melihat bahwa mean flow velocity sudah di atas normal, biasanya normalnya di bawah 120, ini sudah sampai 200 lebih. Dan di sini juga peak systolic velocity-nya juga sudah di atas 200. Nah, ini kita katakan sudah terjadi stenosis intrakranial. Dan kali ini adalah gambaran normalnya, di mana mean flow velocity-nya di bawah 120, sedangkan peak systolic velocity juga masih di bawah 120. Ini adalah presentasi stenosis intrakranial pada arteria cerebri media dengan nilai peak systolic velocity untuk menentukan derajat berat ringannya stenosis. Fungsi lain daripada TCD ini tadi adalah monitoring vasospasm, terutama pada pembuluh darah subarachnoid pada kasus stroke hemoragik, tipe subarachnoid hemoragik. Nah, sini TCD bisa dengan cepat mendeteksi gejala vasospasm, komplikasi dari subarachnoid hemoragik ini secara asimptomatik walaupun belum ada gejala. Kemudian juga bisa untuk memfollow up progresivitas dari vasospasm ini sehingga bisa menentukan pemberian tata laksana dengan terapi. Kemudian juga bisa mengidentifikasi keadaan vasospasm yang berat. Dan juga bisa untuk monitor dan efek terapi dan intervensi, juga bisa melihat perkembangan atau perbaikan daripada vasospasm.
Ini adalah gambaran vasospasma intrakranial. Yang kita lihat di sini adalah peak systolic velocity yang di atas normal, ya, sangat tinggi. Selain peak systolic velocity yang kita nilai pada vasospasm ini juga ada disebut dengan LR atau Lindegard ratio. Ini adalah nilai otomatis yang keluar hasil pengukuran dari main flow velocity artery submedia dibandingkan dengan main flow velocity pada arteri carotis internal. Nah, ini nanti nilai Lindegard rasionya dikatakan normal bila kurang dari 3. Selain itu juga TCD atau transcranial Doppler ini bisa untuk memonitoring tekanan intrakranial. Yang kita pakai ada nilai pulsati indeks tadi. Apabila pulsati indeksnya lebih daripada 1,2, nilai normal daripada pulsati indeks ini adalah 0,6 sampai 1,2. Lebih dari 1,2 kita katakan bahwa telah terjadi peningkatan tekanan intrakranial. Nah, ini adalah salah satu contoh adanya peningkatan tekanan intrakranial yang dideteksi pada hari pertama, di mana di sini kita lihat PI-nya 1,46 dengan spektral Doppler yang sudah mulai spike, ya, sudah mulai tajam. Nah, kemudian diperkirakan pada saat itu tekanan di LCS-nya adalah 37 cm H2O. Nah, tekanan ini bisa kita ukur dengan alat monitoring intrapressure kranial yang invasif. Nah, sedangkan setelah pemberian obat-obatan tata laksana peningkatan tekanan intrakranial pada hari kelima, kita lihat di sini PI sudah turun menjadi 1,12 dan spektral Dopplernya sudah mulai melandai. Nah, ini adalah contoh untuk monitoring tekanan intrakranial. Nah, berikutnya adalah ini adalah salah satu contoh bagaimana transcranial Doppler ini dibandingkan dengan gambaran imaging lainnya seperti CT scan. Jadi bisa kita lihat, ya, pada keadaan awal yang belum terdetek adanya peningkatan tekanan intrakranial, kemudian setelah itu dari perkembangan monitoring didapatkan adanya spektral Doppler yang lebih spike. Nah, ini juga menggambarkan adanya peningkatan tekanan intrakranial. Nah, satu lagi neurovaskular diagnostik yang harus diketahui untuk stroke adalah carotid Doppler. Ini merupakan pemeriksaan USG karotis dengan menggunakan probe linear yang ditempatkan di sepanjang musculus sternocleidomastoideus. Pemeriksa biasanya berada di belakang pasien. Nah, sebelumnya mungkin perlu diketahui bahwa ada pembuluh darah ekstrakranial yang sangat penting yang harus kita ketahui, terutama pada kasus-kasus stroke yang kita tidak tahu penyebabnya bila kita tidak temukan adanya kelainan di intrakranial. Jadi di sini ada arteri carotis interna, ada arteri carotis eksterna. Yang paling berperan di intrakranial adalah arteri carotis interna. Ini adalah arteri long track dari arteri carotis communis, ya. Kemudian juga ada arteri subclavian yang berhubungan dengan arteri carotis communis. Dan juga di sini juga ada anastomosis yang lain, yaitu arteri vertebralis. Ini adalah sedikit gambaran arteri vertebralis yang lebih posterior yang bisa terlihat dari di antara kolumna vertebralis cervicalis. Jadi lebih dari 500 kasus penyebab kematian pada stroke ini laporkan telah terjadi karena gangguan pembuluh darah ekstrakranial, ya, terutama di sini stenosis arteri karotis. Nah, penyebab dari penyakit arteri karotis ini bisa proses aterosklerotik yang paling banyak, kemudian bisa juga dari non-atherosclerotic disease. Ini adalah beberapa tempat pada pembuluh darah ekstrakranial yang bisa menyebabkan gangguan cerebrovaskuler, antaranya pada ICA, ada oklusi dari ICA, dan juga pada stenosis pada bifurkasi karotis,
dan juga stenosis pada subclavian. Adapun indikasi karotid duplex preventif untuk screening faktor risiko stroke bisa hipertensi, DM, dan hiperkolesterol. Dan untuk diagnostik kita di sini biasanya mengetahui adanya penebalan tunika intima media dan mendeteksi adanya plak karotis, juga untuk melihat stenosis karotis untuk mengetahui derajat stenosis dan untuk menentukan terapi atau tindakan selanjutnya. Nah, ini adalah gambaran daripada lapisan pembuluh darah karotis komunis mulai dari luar, adventitia, media, dan intima. Nah, ini gambaran secara Doppler, secara Doppler, di mana di sini masih memakai grayscale atau masih hitam putih. Di sini bisa kita lihat pembuluh darah karotis komunis yang sangat panjang ini. Di sini kepentingannya adalah kita ingin menilai tunika intima media. Ini adalah tunika intima mulai dari yang intima, media, sampai ke adventitia. Nah, inilah yang harus kita lakukan pengukuran IMT. Nilai normal daripada IMT ini adalah kurang dari 0,8 sampai 0,9 mm. Nah, ini adalah sama pengukuran IMT tadi, mulai dari intima, media, kita ukur. Berikut kita lanjut kepada bifurkasi karotis. Jadi setelah melalui long track yang panjang dari arteri karotis komunis, kita berlanjut ke daerah percabangan. Di sini juga ada bulbus karotis ya. Di percabangan ini biasanya memang sering terjadinya plak ya karena arus turbulen. Nah, adapun plak yang sering terjadi pada bulbus karotis atau pada bifurkasio terdiri dari berbagai macam plak. Ada yang plak homogen ekolusen, homogen ekogenik, heterogen plak, dan juga plak-plak lain. Dan plak ini tetap harus kita deteksi dan kita evaluasi sebagai penyebab terjadinya gangguan pembuluh darah intrakranial. Nah, ini adalah gambaran USG karotis secara power Doppler yang sudah kita berikan warna dan kita Doppler. Ini adalah setelah dari bifurkasio tadi akan terbagi menjadi dua, yaitu pembuluh darah karotis interna atau ICA dan pembuluh darah ekstra karotis eksternal. Jadi ICA dan ECA. Nah, mendeteksi kedua jenis ini sangat penting dan juga mengetahui perbedaannya karena sini yang paling berpengaruh yang harus kita nilai untuk stenosis intrakranial adalah arteri karotis interna. Nah, ini adalah gambaran terjadinya stenosis pada arteri karotis interna. Jadi mulai dari arteri karotis komunis sampai ke bifurkasio, kemudian kita lihat di sini ada bagian yang mengalami stenosis. Ini setelah dilakukan color, kemudian dilakukan Doppler, power Doppler, dapatkan tingginya peak systolic velocity ya, dan juga main flow velocity. Sini peak systolic velocity-nya pada stenosis ICA 500 cm per second, adapun diastolic velocity-nya 300 cm per second. Ini bisa kita katakan 80% sudah stenosis. Sedangkan untuk melihat derajat stenosis ini kita punya konsensus kriteria Nasset. Ini gunanya adalah untuk menentukan tata laksana selanjutnya. Apakah masih normal atau sudah ada stenosis kurang dari 50% sehingga hanya memerlukan terapi obat-obatan, atau sudah 80% yang melakukan tindakan seperti atherectomy, carotid atherectomy. Jadi ini tujuan dari kita melakukan pemeriksaan stenosis pada ICA ini adalah untuk menentukan tata laksana selanjutnya. Makasih banyak. Ini adalah referensi yang bisa dibaca untuk neurovascular imaging. Terima kasih banyak. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.